Shalom semuanya, apa kabar hari ini? Nah, hari ini kita kembali lagi di 15 Minute with God. Dan hari ini kita akan ngomongin satu topik yang sangat seru. Dan aku yakin dan percaya kita semua sering banget dengar hal ini. Hari ini kita akan ngomongin soal doa. Nah, sebagai orang Kristen, tentu kita sering sekali berdoa. Bukan cuma orang Kristen sih, sebenarnya orang yang beragama juga sering banget berdoa. Ya kecuali kalau dia karbitan, ya nggak tahu sering berdoa atau enggak. Nah, sebagai orang Kristen tentu kita sering sekali berdoa, entah di rumah, di luar rumah, ya kan, di jalan ataupun ketika di tempat yang kita tuju, kita selalu berdoa. Bahkan kadang kita berdoa dalam hati ketika kita di dalam kendaraan. Nah, tapi pertanyaannya adalah, selama kita berdoa, kira-kira benar nggak sih doa yang kita naikkan kepada Tuhan? Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang doa yang seharusnya, yang sepatutnya dinaikkan oleh anak-anak Tuhan kepada Tuhan. Oke, kita buka bersama di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Di Matius 6 ayat 9 sampai 13 itu dikatakan, "Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin." Oke, teman-teman, benar banget. Hari ini kita akan ngomong soal doa Bapa kami, Lord's Prayer. Nah, kita dari kecil mungkin udah tahu doa Bapa kami itu seperti apa. Mungkin beberapa dari kita hafal dan mungkin sebagian dari kita masih sering berdoa Bapa kami baik di gereja maupun di rumah. Cuman kadang sayang sekali beberapa gereja mengganti doa Bapa kami dengan antara doa versi gerejanya sendiri, atau mungkin yang lagi populer sekarang dan beberapa tahun belakangan kemarin itu adalah doa Yabes, ya kan? Sampai kadang kalau saya pernah masuk ke salah satu rumah pengerja gereja, itu di rumahnya itu dipasang doa Yabes segede-gede apa gitu kan, dan nggak ada doa Bapa kami sama sekali di rumahnya dipajang gitu. Jadi kesannya seolah kayak doa Bapa kami udah kalah populer sama doa Yabes. Ya kalau saya pikir-pikir, ya masuk akal sih, karena doa Yabes kan opening aja udah enak banget tuh. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah, ya kan. Wah, itu keinginan semua orang banget diberkati berlimpah-limpah. Nah, tapi hari ini, ya kan, kita akan belajar, teman-teman. Doa yang benar tuh seperti apa sih? Dan kenapa Tuhan ngajarin doa Bapa kami sama kita? Kenapa Tuhan nggak ngajarin doa Yabes sama murid-muridnya sama kita? Padahal doa Yabes itu sudah lebih dahulu ada di perjanjian lama, lalu setelah itu di perjanjian baru doa Bapa kami. Nah, kita akan belajar bersama mulai dari ayat 9. Kita akan lihat, kita akan bedah bersama. Kenapa doa Bapa kami itu penting dan kenapa Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Kalau kita lihat bersama di ayat 9 dan ayat 10, di situ dikatakan, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa di ayat 9 dan 10, dua ayat di situ dan opening dari doa Bapa kami adalah pengagungan dan juga pengakuan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan, Bapa di sorga, adalah empunya hidup kita dan empunya segala-galanya. Dan Bapa itu adalah Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, Bapa yang layak disembah. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita ketika kita berdoa, sebelum kita mengatakan apapun di dalam doa kita harus datang kepada Bapa dengan penuh pengakuan bahwa Tuhan, Bapa di sorga, adalah Bapa yang kudus, Bapa yang mulia, Bapa yang agung. Bukan ketika kita mulai berdoa, kita langsung mulai dengan sederet permintaan kita. Tuhan, saya mau ini, Tuhan, saya mau itu. Tuhan mengajarkan kita bahwa kita haruslah mengawali doa kita dengan pengagungan,
penyembahan, penyerahan diri total kepada Tuhan, dan mengakui bahwa Bapa di sorga adalah Bapa dan Tuhan yang berdaulat penuh di bumi dan di sorga. Ini adalah poin pertama, bahwa di dalam doa kita harus mengagungkan Tuhan dan menaikkan pengakuan kita bahwa Tuhan layak untuk disembah. Oke? Nah, lalu kita lihat di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, baru di poin yang kedua, di situ di 2 ayat kemudian, ya kan, Tuhan mengajarkan untuk kita menaikkan permohonan kepada Bapa di sorga. Nah, ini adalah sesi yang paling disukai orang-orang Kristen, ya kan, ketika sesi permohonan. Ya, biasanya orang Kristen itu ketika dalam doanya itu 99% itu isinya permohonan. Entah mohon dibelikan mobil baru, entah mohon rumah baru, entah mohon pekerjaan baru, entah mohon bisnisnya diberkati, pekerjaannya naik pangkat, dan lain sebagainya. Orang Kristen paling suka sekali yang namanya memohon. Bahkan kadang-kadang itu bisa-bisa dia buat dulu listnya, ya kan, list permohonannya. Tuhan, saya mau A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Pokoknya harus terjadi. Bahkan kadang sampai ada deadline-nya, dan deadline-nya itu tertulis, oke, hari Jumat jam sekian, jam sekian. Nah, tapi di sini Tuhan mengajarkan kepada kita ketika kita memohon sama Bapa di sorga. Kalian lihat, teman-teman, bahwa di sini hanya ada 1 ayat yang isinya permohonan terhadap kebutuhan kita, yaitu ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan mengajarkan kita sebagai anak Tuhan, ketika memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, jadilah orang yang tahu diri. Jangan jadi orang yang serakah. Jangan jadi orang yang lihat teman punya mobil baru, Tuhan, bolehlah, ini udah lama nih naik motor Suprafit lagi, ya kan. Ini teman saya mobil baru, pengen dong Tuhan mobil baru. Tuhan kasih mobil baru, ada duit buat bayar pajaknya. Tuhan kasih mobil baru, ada garasi buat taruh mobil. Apa jangan-jangan taruh di pinggir jalan? Ya kan? Teman-teman, Tuhan mengajarkan kepada kita, boleh sih minta permohonan kebutuhan kita, tapi mintalah dengan sesuai porsinya kita, secukupnya. Bukan meminta dengan berlebihan yang membuat kita menjadi orang yang iri dan serakah sama orang lain. Oke. Nah, yang kedua, di situ di ayat 12 dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini adalah poin dari permohonan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bahkan sampai di ayat 13a, di situ dikatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Di ayat 12 dan 13a ini adalah poin permohonan yang sesungguhnya, yang harusnya kita naikkan sama Tuhan, yaitu memohon untuk kita minta diampuni dosa dan salah kita. Memohon untuk menjauhkan pencobaan daripada hidup kita. Memohon Tuhan untuk memberi kita kekuatan dan kemenangan melalui setiap pencobaan dalam hidup kita. Karena teman-teman, ya kan, kita nih setiap hari buat dosa. Ada dari kita di sini yang nggak buat dosa tiap hari. Mungkin bisa 1 detik sekali kita bikin dosa, ya kan? Dan dosa nggak selamanya harus namanya membunuh orang. Dosa itu dari pikiran kita, kadang kita mikir yang nggak benar juga udah dosa. Nah, oleh sebab itu Tuhan mengajarkan pada kita untuk selalu minta diampuni dosanya. Minta, Tuhan maafin saya karena saya berdosa. Dan di dalam poin ini Tuhan sedang menunjukkan untuk kita itu merendahkan diri, merendahkan hati kita di hadapan Bapa di sorga. Mengakui keberadaan kita bahwa kita ini orang yang berdosa, orang yang butuh Tuhan, orang yang perlu untuk diampuni hari lepas hari. Bahkan di 13a dikatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, pencobaan ini, teman-teman, gak selamanya ngomong tentang, entar kecelakaan mobil, atau entar masuk rumah sakit, atau mungkin dompetnya hilang, HP-nya hilang. No, pencobaan gak selamanya ngomong tentang sesuatu yang hilang dari dalam diri kita, atau sesuatu yang merugikan diri kita. Ketika kita nonton TikTok dan ada cewek yang goyangnya aduhai, itu pencobaan bukan? Pencobaan kan? Lalu ketika kita buka Instagram, ya kan? Terus tiba-tiba ada foto cewek di situ,
entah siapapun itu, atau foto cowok, ya kan, yang bodinya seksi aduhai, itu pencobaan bukan? Itu pencobaan. Otak kita akhirnya mikir yang ngeras, mikir yang kotor, dan akhirnya kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, pencobaan-pencobaan seperti ini yang kadang kita nggak sadar. Malah kadang-kadang ada beberapa orang yang, ya udah Tuhan, kalau ini pencobaan nggak apa-apa deh, biar pencobaannya datang. Seru sih pencobaannya, lanjutkan gitu. Teman-teman, aku mau kasih tahu sama kalian bahwa dalam doa kita jangan hanya selalu meminta rumah, mobil, uang, berkat dan lain sebagainya tanpa menyadari, ya kan, diri kita ini siapa di hadapan Tuhan. Diri kita ini manusia. Yang paling penting kita minta dalam doa adalah minta untuk dosa kita diampuni dan minta untuk kita kuat menghadapi setiap pencobaan yang datang dari si jahat. Karena sebagai anak Tuhan, iblis itu gak senang ngelihat kita hidup kudus. Dia selalu mau mencobai kita. Nah, ketika dia mencobai kita, kalau kita gak minta kekuatan dari Tuhan, Anda kira Anda sanggup menang melawan setiap pencobaan itu? So, teman-teman, ini poin yang kedua, bahwa jangan hanya terus-terusan memohon sesuatu yang tidak sentral, tidak hakiki bentuknya. Tapi mohonlah untuk Tuhan selalu memberi kekuatan sama kita, untuk kita menang melawan setiap pencobaan, dan juga memohon pada Tuhan untuk dosa kita diampuni. Nah, lalu teman-teman, poin yang ketiga, di situ di ayat 13b, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, di ayat ini Tuhan mengajarkan kita bahwa apapun yang kita minta di dalam doa kita, jangan pernah lupa bahwa kehendak Tuhan yang harus terjadi dan pasti terjadi. Itu sebabnya dikatakan, karena engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke? Jadi kita boleh meminta doa kita, ya Tuhan saya mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Tetapi ingat teman-teman, mindset kita harus teratur. Bahwa apapun yang kita minta dalam doa kita, apapun yang kita bawa dalam doa kita, selalu milikilah hati dan mindset bahwa biar kehendak Tuhan yang jadi. Karena Tuhan yang punya kerajaan, baik di bumi, baik di sorga. Karena Tuhan yang punya kuasa, baik di bumi maupun di sorga. Karena Tuhan yang punya kemuliaan, baik di bumi, baik di sorga. Dan apapun yang menjadi kehendak Tuhan adalah yang terbaik, terbenar, termulia, dan yang paling pas buat kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Oke teman-teman? Karena kadang saya lucu aja gitu. Orang kadang lebih hafal doa Yabes dibanding doa Bapa kami. Orang kadang, ya kan, di rumahnya dipasang gede-gede doa Yabes, sedangkan doa Bapa kami dia nggak hafal. Jadi doa mana yang paling penting? Apakah doa Yabes ataukah doa Bapa kami? Tentu kedua-duanya adalah doa yang benar. Tetapi teman-teman, kalau kita menaikkan doa Yabes karena mindset kita berpikir bahwa, oh, biar saya diberkati berlimpah-limpah, mengembang ke kiri dan ke kanan, depan belakang, atas bawah. Teman-teman, saya mau ngasih tahu, Tuhan bukan dukun untuk memenuhi permintaan kita. Tuhan Yesus, Bapa di sorga, Roh Kudus, Allah Tritunggal yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukanlah seorang pribadi dukun yang harus memenuhi semua permintaan kita. Itu Tuhan, teman-teman, yang harus kita hormati di dalam doa kita. Nah, teman-teman mau tahu doa yang berkuasa, yang benar itu seperti apa? Kita buka bersama di Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Nah, di situ dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah teman-teman, Paulus dan Silas saat itu sedang lagi dalam penjara. Mereka diborgol, dirantai, ya kan, bersama dengan orang-orang lainnya yang dipenjara pada saat itu. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi? Paulus dan Silas menyembah, memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan pada saat itu. Dan apa yang terjadi? Belenggu penjara terlepas, pintu terbuka. Teman-teman, Alkitab tidak menulis ketika mereka sedang
di dalam penjara, maka Paulus dan Silas pun menangis terseduh-seduh, lalu berdoa memohon pada Tuhan untuk melepaskan mereka keluar dari penjara. Enggak, Alkitab kan di situ. Paulus dan Silas enggak tertulis di situ, maka Paulus dan Silas pun berteriak mengerang-ngerang kepada Tuhan, memohon, menangis, meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong, saya mau keluar dari sini. No, Alkitab enggak menulis itu. Di dalam kesesakan mereka, daging mereka yang sedang tersiksa pada saat itu, mereka tetap memuji menyembah Tuhan dan berdoa mengaitkan pujian penyembahan pada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Jadi teman-teman, bahkan di dalam keadaan tersulit hidup kita sekalipun, Tuhan mengajarkan pada kita untuk tetap menyembah dan memuji Tuhan. Karena ketika kita menyembah, memuji Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan, dan doa kita isinya penyembahan dan pujian pada Tuhan, itu yang menjadi fokus doa kita, bukan hanya permohonan, maka Tuhan memberi kita kekuatan. Dan ketika itu terjadi, teman-teman akan bisa melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup teman-teman. Lalu teman-teman, apalagi yang bisa kita pelajari dari doa? Di Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Di situ dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, ini yang Alkitab katakan teman-teman. Ini yang surat Yakobus katakan. Firman Tuhan katakan, seharusnya kita mengawalnya dengan jika Tuhan berkehendak. Kalau Tuhan berkehendak, maka terjadilah sesuai kehendak Tuhan. Nah itulah doa yang benar teman-teman. Penyerahan total pada kehendak Tuhan. Bukan memohon sama Tuhan, meminta-minta sama Tuhan. Seolah Tuhan yang harus ikutin maunya kita. Lah yang Tuhan di sini siapa? Teman-teman atau Tuhan? Gitu kan? Nah teman-teman, di Matius 6 ayat 6, di situ juga diajarkan kepada kita tentang bagaimana cara berdoa yang benar kepada Tuhan. Di situ dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Teman-teman, Tuhan mengajarkan pada kita kalau kita berdoa, ya kan, jangan jadi orang munafik. Yang kalau depan orang lain, baru kita berdoanya itu kenceng-kenceng suaranya. Panjang-panjang isinya. Yang kalau depan orang lain, di depan gereja, di depan umat, ya kan, doa kita kesannya kayak, aduh kusyuk banget, luar biasa. Tetapi di rumah kita gak pernah doa. Ketika kita sendiri di kamar, kita gak pernah doa. Ada yang tidur langsung tidur aja. Ada yang bangun pagi, gak berdoa langsung main HP. Tapi ketika nanti udah dikumpulan sesama orang Kristen, ya baru sok suci ya kan. Wah doanya itu kenceng banget gitu. Nah, teman-teman, Tuhan gak pernah ngajarin kita jadi orang munafik. Datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Datanglah kepada Tuhan tanpa orang lain harus tahu kita tuh datang pada Tuhan. Datanglah pada Tuhan karena kita mau menyembah dan memuji Tuhan di dalam setiap doa dan ucapan syukur kita pada Tuhan. Dan ini adalah doa yang Tuhan Yesus kehendaki, yaitu doa yang memberikan pengagungan, pengakuan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang layak disembah, dipuji, dimuliakan, diagungkan sampai selama-lamanya. Kita datang kepada Tuhan dengan permohonan yang tahu diri. Memohon berkat yang secukupnya untuk hidup kita. Tetapi yang paling penting kita memohon untuk Tuhan mengampuni dosa dan salah kita. Membasuh kita dengan darahnya yang kudus. Agar kita diperbaharui setiap hari, diampuni dosa setiap hari. Dan memohon kekuatan dan kemenangan dari Tuhan. Agar kita bisa menang melawan setiap pencobaan dalam hidup kita. Karena tanpa Tuhan, pencobaan itu akan sangat-sangat berat buat kita. Tapi dengan Tuhan, pencobaan-pencobaan itu akan kita lewati dengan mudah. Karena Tuhan di pihak kita. Dan tutuplah doa kita dengan menyatakan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Biarlah keinginan Tuhan yang terjadi. Tuhan ini permohonanku, tetapi aku tahu Tuhan yang paling mengerti dan yang paling tahu apa yang terbaik buat aku. Oleh sebab itu terjadilah kehendak Tuhan dalam hidupku. Sampai di sini teman-teman, khotbah kita hari ini. Dan saya harap ini dapat memperbaharui kembali mindset kita tentang doa yang benar.
tentang doa yang sesungguhnya, tentang doa yang harus kita naikkan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang layak disembah, dipuji, dimuliakan sampai selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.